Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pagi hari ini di dalam renungan Light of Revival. Firman Tuhan yang akan kita belajar pagi hari ini, mari kita membacanya dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7, beginilah bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tema renungan firman Tuhan untuk kita belajar pagi hari ini adalah pertobatan yang sejati. Jadi tema untuk kita belajar pagi hari ini sekali lagi adalah pertobatan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang baru saja kita baca mengatakan, "Aku berkata kepadamu." Sudah tentu di sini aku adalah Yesus Kristus sendiri, dan mu yang dimaksud adalah orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Konteks dari bacaan kita seperti itu, saudara-saudara yang terkasih. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya yang terjadi sehingga Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi di sini saudara-saudara, ada orang benar, ada banyak orang benar. Dikasih gambaran di sini adalah 99 orang benar, tetapi mereka tidak perlu pertobatan. Nah, tentu saudara-saudara, kalau kita membaca dari seluruh teks kitab suci bahwa orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, mereka tentu bahwa mereka punya keselamatan itu karena amal, karena bakti mereka, bukan karena mereka percaya kepada Kristus. Sehingga mereka tidak membutuhkan pertobatan. Mereka tidak membutuhkan iman kepada Kristus. Yang penting mereka sudah menjadi orang-orang yang hebat dalam mempelajari kitab suci, terkhususnya hukum Taurat. Mereka tidak membutuhkan iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Yesus di sini kasih perumpamaan bahwa kalau ada satu orang yang mau bertobat, artinya di sini pertobatan yang dimaksud di sini bukan kita berhenti dari dosa, lalu disebut kita menjadi orang benar atau orang yang diselamatkan. Tidak, hanya berhenti dari dosa saja, tetapi tanpa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kita sudah bertobat dari segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, tetapi tanpa percaya, tetap kita masuk neraka, saudara-saudara. Nah, itu pertobatan yang dimaksud di sini adalah pertobatan yang bermuara imannya hanya kepada Kristus. Jadi kita bertobat dari dosa, tidak cukup hanya pertobatan itu, tetapi kita harus menerima Yesus, menyadari bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Itu baru namanya pertobatan yang sejati. Kan banyak orang hari ini, kalau mereka sudah tidak melakukan dosa, seperti misalnya mereka ini biasa melakukan dosa-dosa tertentu, mungkin contohnya biasa maki orang, biasa curi, biasa main judi, merokok, miras, dan lain-lain. Lalu mereka sudah berhenti dari hal-hal demikian, dari pelanggaran-pelanggaran demikian. Mereka memikirkan bahwa mereka akan selamat dan masuk surga. Nah, saudara-saudara, dari banyak ayat di kitab suci mengatakan bahwa tidak ada hukum Taurat yang bisa menyelamatkan manusia.
tetapi hanya satu-satunya yang dapat menyelamatkan hanya iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di sini orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka menganggap diri mereka adalah orang paling benar. Jadi Kristus memberikan suatu semacam teguran kepada mereka atau semacam sindiran bahwa jika satu orang saja yang mau bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada sukacita di sorga yang luar biasa, daripada ada 99 orang yang mereka bertobat dari dosa. Mereka menganggap diri sudah sangat baik, sangat benar dalam kehidupan ini, lalu mereka tidak perlu pertobatan, mereka tidak perlu iman kepada Kristus. Itu maksud ayat ini. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ingat bahwa berhenti berdosa tetap kita masuk neraka. Tetapi yang membuat kita tidak masuk neraka adalah kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, dan setelah kita sudah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ada pengudusan dari Roh Kudus dari hari ke hari. Akhirnya kita akan meninggalkan dosa-dosa kita secara perlahan sebagai bukti dari iman yang kita miliki itu. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya ajak, mari kita sungguh-sungguh terima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, sehingga seluruh perbuatan baik kita, seluruh amal bakti kita diperhitungkan sebagai upah di surga ketika kita kembali dari dunia yang fana ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, terima kasih atas kesempatan waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami telah mendengar sedikit dari kebenaran-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus supaya dari hari ke hari kami semakin menyadari bahwa kami manusia berdosa, dan kami terus beriman kepada Kristus, dan ada buah-buah dari hidup kami sebagai bukti dari iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, shalom saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita. Shalom.